Halo semuanya, kembali lagi di podcast apa itu apa ini. Dan kali ini kita kembali membahas mengenai topik sejarah yang sangat-sangat seru banget nih. Dan di sini sudah ada narasumber kita, Galvin Gundali nih. Apa kabar, Pak? Baik sekali, Pak Disa. Baik sekali ya. Oke, Pak. Apa sih tema yang ingin Bapak bahas pada kali ini nih? Kali ini saya akan membahas tema yang berjudul Masuknya Jepang ke Indonesia dan Jatuhnya Hindia Belanda. Oke. Jadi Bapak sangat ingin sekali nih membahas mengenai jatuhnya Jepang ke Hindia Belanda nih. Sangat. Oke. Oke, langsung kita masuk ke pertanyaan pertama nih, Pak. Mengapa Jepang datang ke Indonesia, Pak? Yang pertama itu yang mau saya jelaskan bagaimana Jepang ke Indonesia itu ini berkaitan ya dengan restorasi Meiji. Jadi restorasi Meiji itu kan dia merupakan saat Jepang itu dia mulai bangkit mengejar dunia modern ini. Oke. Nah, dengan mereka bangkit, mereka tuh mulai gencar memajukan industri mereka. Bagaimana caranya industri mereka itu bisa maju? Mulai mereka ekspansi. Selama mereka ekspansi, mereka bertemu dengan Indonesia. Sebenarnya tujuan awal mereka ekspansi itu untuk mencari hal-hal yang bisa menguntungkan atau membantu lah meningkatkan produksi mereka di restorasi Meiji ini. Oke. Ketemulah Indonesia yang memang memiliki SDA tinggi yang bagus untuk bahan baku mereka. Gitu. Berarti alasan Jepang. Oke, maaf semuanya, tadi ada kesalahan teknis di bagian kamera dan sekarang langsung aja kita lanjut ke pembahasan kita pada kali ini ya. Jadi Jepang itu datang ke Indonesia itu karena banyak sekali SDA-nya ya, yang sangat tinggi sekali ya. Ya, Oke, berarti kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, mari. Kapan sih Jepang itu bisa datang ke Indonesia dan kapan tanggal atau harinya atau tahunnya setelah itu? Jadi tepatnya itu Jepang itu sampai di Indonesia itu 11 Januari 1942. Oke. Masih belum lahir dong. Belum dong. Nah, mereka sampai itu pertama kali di Tarakan, Kalimantan Timur. Nah, itu dia. Pada saat itu siapa sih sosok yang memerintah Jepang saat ke Indonesia itu? Yang memerintah mereka itu Jenderal Hirohito Imamura. Dia itu seorang kaisar. Nah, karena seorang kaisar, jadi memang dia itu dianggap berkarisma, gagah, dan disegani pastinya. Tetapi dia itu memang juga orangnya itu hebat juga ya. Dia selama ekspansi Jepang ke negara-negara di Asia Tenggara, mereka selama 7 bulan mereka sudah sampai ke Papua Nugini. Oke. Indonesia, Papua Nugini, Singapura, Filipina, dan lain-lain. Oke, berarti sangat banyak sekali ya. Iya, banyak sekali ya. Hebat ya. Kan tadi Galvin bilang kan Jepang pertama kali mendarat itu di Tarakan, Kalimantan kan. Iya. Selain di situ di mana lagi sih mereka mendarat? Kan saya juga bilang kalau mereka itu banyak ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu selain Tarakan mereka ke Pontianak, ke Balikpapan, ke Makassar, Ambon, Palembang, Batavia, banyak sekali lah mereka datangnya waktu itu. Oke. Kan Jepang itu masuk ke Indonesia dan pada saat itu kan masih ada Belanda nih. Ya, Nah, bagaimana sih Jepang bisa masuk dan menguasai Indonesia pada saat itu? Nah, ini menarik nih. Kok bisa mereka masuk sedangkan itu di Belanda? Yes. Jepang ini tuh mereka memiliki strategi ya. Strateginya itu memang hebat ya. Kita bisa bilang hebat. Kenapa? Jadi strategi itu begini. Saat mereka sampai di Indonesia, mereka baru mendarat. Mereka langsung menyerang daerah-daerah kekuasaan Belanda. Oke. Contohnya ada Tarakan, Pontianak. Itu mereka serangnya cepat ya. Hari pertama Tarakan dalam kurun waktu segini, singkat ya. Habis. Pontianak ini. Nah, jadi itu membuat Belanda itu kaget, kalang kabut dia. Jadi dia nggak sempat untuk disebutnya menahan serangan dari si Jepang itu. Akhirnya mereka
daripada pasukannya banyak yang mati, biayanya habis banyak untuk Iya, perang, iya. walaupun kalah juga kan. Iya juga sih. Akhirnya mereka undang lah Jenderal Hirohito, yang saya bilang itu, pemimpin Jepang untuk datang ke Subang, Jawa Barat untuk hadir di perjanjian Kalijati. Iya. Ini dipelopor oleh Belanda dengan maksud bahwa Belanda itu menyerah. Oke. Dimulai perjanjian ini. Perjanjian Kalijati ini itu dia itu berisi bahwa Jepang menyerah dari Belanda menyerah dari Jepang dan memberikan kekuasaan Indonesia kepada Jepang. Ini ditandatangani oleh Jenderal AWL selaku pimpinan Belanda dan Jenderal Hirohito tadi selaku pimpinan Jepang. Begitu dia. Oke, pada akhirnya Jepang yang berhasil menguasai Indonesia pada saat itu ya. Iya, karena Belanda memang udah gak kuat lagi. Udah nyerah dia. Oke, begitu perjalanan Jepang datang ke Indonesia pada saat itu ya, hingga berhasil menguasai Jepang. Iya. Berhasil menguasai Indonesia pada saat itu. Iya, betul. Oke. Mungkin cukup sih pada podcast kali ini pembahasan dari Mas Galvin sendiri ya. Dan Oke. itu udah cukup banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat dari Mas Galvin mengenai perjalanan Jepang datang ke Indonesia. Oke, mungkin kita akhiri sampai di sini saja pada podcast sejarah kali ini. Terima kasih kepada Mas Galvin yang sudah meluangkan waktunya untuk menjelaskan mengenai datangnya Jepang ke Indonesia. Oke, kiranya apa yang saya jelaskan ini dapat kita pahami bersama dan bermanfaat buat kita. Terima kasih. Terima kasih.